Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Rahma Fadila dengan NIM 100213823280910 dari Gizi semester 3 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Next. Nah, kenapa sih tubuh harus metabolisme karbohidrat? Nah, tubuh ini harus melakukan metabolisme karbohidrat karena hampir semua jaringan dalam tubuh kita itu memerlukan glukosa, terutama di otak, karena metabolisme di otak ini hanya dapat menggunakan glukosa dan benda keton sebagai sumber energinya. Next, apa aja sih siklus metabolisme karbohidrat? Siklus metabolisme karbohidrat itu ada tiga. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada fosforilasi oksidatif, dan yang ketiga ada siklus Krebs. Next. Yang pertama kita masuk ke glikolisis. Glikolisis sendiri terjadi di sitoplasma, yang dimana dari semua sel di dalam tubuh dapat terjadi baik dalam kondisi aerob ataupun anaerob. Perbedaan antara aerob dan anaerob sendiri yaitu aerob menghasilkan lebih banyak ATP yaitu 38 ATP, sementara anaerob menghasilkan lebih sedikit ATP yaitu hanya menghasilkan 2 ATP. Next. Pertama kita akan membahas tentang tahapan glikolisis aerob. Nah, glikolisis aerob sendiri itu terjadi di sitoplasma yang dimulai ketika glukosa masuk ke dalam sel. Jadi proses pertama glukosa ini akan mengalami proses fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat yang akan dikatalis oleh enzim yaitu enzim heksokinase. Yang selanjutnya glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim yaitu enzim fosfoeksosa isomerase. Nah, selanjutnya eh, fruktosa 6-fosfat ini nantinya akan dipecah menjadi 2 gliseraldehid 3-fosfat dan membutuhkan ATP. Kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini akan dioksidasi menjadi 1,3 bio bios bio bifosfogliserat yang akan dikatalis oleh enzim diseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Proses ini itu nantinya akan menghasilkan 2-NADH. Nah, 1,3 bifosfogliserat itu akan menjadi donor fosfat untuk suatu ADP dan menjadi 2 ATP dari 1,3 biosfogliserat. Kemudian akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, reaksi ini akan dikatalis oleh fosfogliserat kinase dan kemudian 3 fosfogliserat ini melalui proses dehidrasi atau terjadi pengeluaran H2O em, akan membentuk fosfoenolpirufat. Nah, proses ini dikatalis oleh enzim enolase. Nah, fosfoenolpirufat itu akan menjadi donor fosfat dan akan menghasilkan 2 ATP yang kemudian akan membentuk 2 pirufat. Nah, proses ini juga dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Pada kondisi aerob, pirufat ini akan direduksi menjadi laktat oleh senyawa atau elektron yaitu NADH. Nah, NADH di sini itu yang digunakan untuk mereduksi pirufat menjadi laktat dari oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Dan proses glikolisis aerob ini menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya, pada proses glikolisis aerob ini membentuk pirufat dari proses glikolisis aerob maupun anaerob. Itu sama saja sebenarnya keduanya. Yang membedakan di sini adalah pirufat dari hasil glikolisis pada kondisi aerob, dia akan masuk ke dalam mitokondria, nantinya akan melanjutkan prosesnya ke dekarbosilasi oksidatif dan siklus Krebs. Next. Nah, untuk glikolisis anaerob itu sama saja seperti glikolisis aerob, bedanya hanya hasil pirufat hasil dari glikolisis tadi pada kondisi anaerob ini dia akan masuk ke dalam mitokondria dan nantinya akan melanjutkan prosesnya ke dekarbosilasi oksidatif atau siklus Krebs. Next. Selanjutnya ada fosforilasi oksidatif.
yang di mana fosforilasi oksidatif ini piruvat tadi akan masuk ke ribosol, piruvat piruvat di sitosol akan diangkut ke dalam mitokondria dan di dalam mitokondria piruvat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil CoA. Nah, nantinya proses dekarboksilasi oksidatif ini akan dilakukan oleh suatu enzim di membran dalam mitokondria yaitu piruvat dehidrogenase. Nah, proses fosforilasi oksidatif ini terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama adalah fase dekarboksilasi, yaitu pelepasan dari gugus karboksil atau gugus CO2. Proses yang kedua adalah oksidasi NAD+ ditambah H menjadi NADH. Dan proses yang ketiga adalah penambahan koenzim A. Nantinya hasil akhirnya adalah pembentukan asetil CoA. Next. Terakhir yaitu ada siklus Krebs. Nah, pada siklus Krebs ini asetil CoA hasil dari fosforilasi oksidatif tadi akan bereaksi dengan oksaloasetat dan membentuk sitrat. Pada proses ini akan dikatalis oleh enzim sitrat kinase. Nah, sitrat ini akan mengalami isomerase menjadi isositrat oleh enzim akonitase dan reaksi ini terjadi dalam 2 tahap yaitu dehidrasi menjadi CCA-akonitat dan rehidrasi menjadi isositrat. Nah, sitrat sitrat itu tadi akan mengalami dehidrogenase dan dikatalis oleh isositrat dehidrogenase untuk membentuk alfa ketoglutarat. Tentu dari itu tadi akan mengalami dekarboksilasi oksidatif oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase menjadi succinyl-CoA dan succinyl-CoA tadi akan diubah menjadi suksinat oleh enzim succinyl-CoA sintase. Nah, suksinat tadi akan menghasilkan dehidrogenase membentuk fumarat dan dikatalis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Enzim fumarat nanti akan mengkatalis penambahan air pada ikatan fumarat sehingga akan menghasilkan malat. Dan nanti malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh malat di dehidrogenase dan nanti reaksi ini akan membutuhkan NAD+. Next. Nah, kesimpulannya, selain kita perlu tahu proses metabolisme glukosa, kita juga perlu tahu ATP yang dihasilkan dalam proses metabolisme glukosa itu ada berapa. Nah, jadi inilah rangkuman dari proses glikolisis dari siklus glikolisis, fosforilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Dapat disimpulkan bahwa proses glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan hasil maksimum yaitu menghasilkan 38 ATP. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.